wabarakatuh. Saya Cindy Mahrotid, SPDSD, mengajar di SD Negeri 002 Usut, Kecamatan Batangansa, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN di sekolah saya, SD Negeri 002 Usul, Kecamatan Batangansa, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Pada tema 3, materi, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemu dan manfaatnya di kelas 6. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Yuk kita berdoa dulu. Gunanya kita sarapan untuk apa? Supaya apa? Memperkuat energi. Iya, untuk memperkuat energi supaya fokus, supaya aktif saat belajar. Oke. Nah, hari ini anak ibu ada yang tidak hadir? Ada. Siapa ya? Yusuf dengan Tio. Yusuf dengan Tio. Oh, Yusuf dengan Tio. Apa keterangannya? Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Berarti tanpa keterangan. Apa dia ya? Yang lain hadir ya. Hari ini tanggal berapa nak? Tanggal 5 ya. Ibu absen dulu. Rio tanpa keterangan. Yusuf sakit. Udah berapa hari Yusuf sakit? Ibu tulis dulu di papan absen ya. Hari ini tadi sudah piket belum? Sudah piket? Ibu cek dulu bersih nggak kelasnya? Udah bersih ya, mantap ya. Kemudian bajunya lihat, udah rapi belum? Coba dicek bajunya, dasinya kira-kira. Dia tidak pakai dasi. Mana dasinya nak? Di rumah. Jalan. Besok kalau ke sekolah pakai pakaian rapi ya. Dasi, kemudian kaos kaki, ya. Dipersiapkan malam harinya. Paham anak ibu? Kenapa begitu? Supaya kita disiplin. Ya, kita disiplin dimulai dari diri mengawali kegiatan pembelajaran ini dimulai dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Kita perhatikan dulu di papan, di sana ada kita menyanyikan lagu nasional ya, salah satu lagu nasional. Anak ibu minta untuk lagu yang akan kita nyanyikan hari ini judulnya adalah Garuda Pancasila. Oke, tolong anak ibu perhatikan
ke layar sana. Di sana nanti akan ditampilkan teksnya ya. Kemudian ikuti aba-aba atau hitungan dari dirjennya. Dalam posisi nasional, ada yang tahu kenapa? Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Pada apa? Pada negara Indonesia. Kita tadi menyanyikan lagu Garuda Pancasila itu. Anak ibu ada yang tahu nggak? Kemarin tanggal 1 Oktober diperingati sebagai tanggal apa? Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila terhadap nasionalisme itu perlu selalu kita pupuk untuk menghormati dan mengenang jasa-jasa para pahlawan. Coba anak ibu yang ditonton tulis di sana tema pembelajaran kita hari ini yaitu tema 3 dengan subtema 2 yaitu manfaatnya, ya, penemuan dan manfaatnya. Nah, nanti dalam materi yang akan kita pelajari hari ini, anak ibu akan belajar muatannya. Di sana ada muatan bahasa Indonesia dengan muatan IPS, ya. Yang mana bahasa Indonesia nanti kita belajar tentang teks eksplanasi. Sudah kan bukunya? Sudah, silakan dibuka untuk subtema 2, ya. Pada pembelajaran 1 namanya sudah jumpa di halaman berapa itu nak? 36. Di sana pada pembelajaran 1 anak ibu bisa perhatikan ada materi tentang teks eksplanasi. Masih ingat kan apa itu teks eksplanasi yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya? Iya, teks eksplanasi itu bersifat fakta bagus. Ada lagi? Ada lagi? Teks eksplanasi itu adalah teks penjelasan. Iya, teks yang berisi penjelasan. Bagus. Kita kasih jempol pada teman-teman kita yang sudah menjawab. Jempol. Jempol. Bagus. Oke, sekarang anak ibu silakan perhatikan ke papan tulis. Kita akan melihat tujuan pembelajaran kita hari ini dengan materi yang tadi sudah ibu sampaikan. Ada berapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai? Apa saja itu? Siapa yang bisa membaca? Yang pertama apa? Menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Ya, kita tujuan yang pertama yaitu menemukan informasi penting dari sebuah teks eksplanasi. Yang kedua apa? Apa sih? Menyimpulkan isi informasi penting dari teks eksplanasi. Setelah kita menemukan informasi penting dari sebuah teks eksplanasi, kita harus menyimpulkan apa isi teks eksplanasi tersebut. Yang ketiga apa? Ya, membandingkan dampak televisi terhadap kehidupan masyarakat. Televisi itu memiliki dampak. Nah, kemudian yang keempat, apa yang keempat? Ya, dia mengaitkan hubungan dari pengaruh eksplanasi terhadap
Kita mengaitkan apa hubungannya modernisasi terhadap kehidupan masyarakat, terutama di masyarakat Indonesia. Ya, jadi dari keempat tujuan pembelajaran itu yang akan kita capai pada hari ini. Ya, anak ibu akan mempelajari materi-materi tersebut dengan memperhatikan penjelasan dari ibu dan memperhatikan video pembelajaran nanti yang akan ibu putarkan. Nah, kira-kira anak ibu ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya tidak? Ya, kalau tidak ada yang mau tanya, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ibu punya sebuah video. Apa video tersebut? Ini adalah orientasi kalian terhadap suatu permasalahan yang pernah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kan video tersebut kalian amati, kemudian nanti kalian analisis kira-kira apa isi dan maksud dari video tersebut ya. Lucu sekali ya saya. Iya, Bun. Tapi saya acaranya sudah selesai. Iya, padahal masih pengen nonton. Ibu, apa kamu tahu siapa yang menemukan televisi ya? Siapa ya ini? Yuk, kita cari tahu. Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan selama 24 jam penuh. Iya, jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Tapi kita harus bisa memilih acara-acara yang sesuai dengan kebutuhan kita, karena televisi juga bisa memberi dampak negatif loh. Nah, sudah diperhatikan tadi videonya? Nah, tadi videonya ilustrasi tentang apa kira-kira? Iya, tentang televisi. Ada beberapa pertanyaan tadi yang diajukan di sana. Siapa yang tadi menyimak pertanyaannya apa di sana tadi? Pertanyaan pertama berisi siapa yang menemukan televisi? Yang kedua, apa dampak dari televisi? Nah, anak ibu ada yang bisa menjawab kira-kira? Ada yang tahu nggak siapa penemu televisi? Tidak tahu? John siapa? John Rayford. Dari mana kamu tahu John Rayford? Dari buku. Sudah baca buku semalam? Oh iya, bagus. Ibu sudah belajar. Sebelum kita baca lagi sudah dibaca materinya. Kita kasih jempol lagi untuk Rafa. Bagus. Oke, jadi sebelum belajar memang kita harus mempersiapkan diri kita pada malam harinya. Kita baca-baca dulu materi kira-kira apa yang akan diajarkan guru besok ya di sekolah. Jadi supaya kalau ibu tanya, oh saya sudah siap karena semalam saya sudah baca Bu, saya sudah tahu apa jawabannya. Ya. Nah sekarang pertanyaan yang kedua. Tadi apa isi pertanyaan kedua? Dampak dari televisi. Televisi itu dampaknya ada dampak positif dan negatif. Itu yang harus kita cari tahu ya. Makanya kita belajar hari ini mengenai penemuan televisi. Kita mencari tahu siapa penemunya, kemudian bagaimana kerja televisi itu, bagaimana dampak televisi terhadap kehidupan kita sehari-hari, hal positif apa yang bisa kita ambil dan hal negatif apa yang harus kita buang. Nah, sekarang anak ibu buat dalam sebuah kelompok belajar. Ya, kelompok belajarnya yang sudah pernah ibu bagi sebelumnya. Ya, sekarang anak ibu silakan berkumpul pada kelompoknya ini. Untuk kelompok 1
kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan. Sebuah permasalahan yang akan kalian temui dalam LKPD yang akan diberikan. Nah, kita hari ini ada 2 LKPD sesuai dengan 2 muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ini Bu bagikan LKPD-nya ya. Nanti kita bahas satu persatu. Cepat ya. Nomor 1. Ini LKPD-nya. Nah, LKPD-nya disimpan dulu ya. Nanti akan kalian diskusikan setelah memperhatikan penjelasan yang akan disampaikan di depan. Kemudian setelah juga memperhatikan video pembelajaran yang akan diputarkan. Untuk yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang penemuan televisi. Nah, untuk mengawali kegiatan kita sebelum mempelajari atau mencari tahu dari siapa penemu televisi tersebut, di sini ada teks tentang struktur teks eksplanasi. Nah, sebagai literasi, Ibu minta anak Ibu membaca bagaimana struktur teks eksplanasi tersebut. Siapa yang mau baca? Mewakili kawannya? Ya, yang suaranya lantang. Siapa? Silakan baca. Rafa. Oke, silakan dibaca Rafa. Kawannya yang lain menyimak. Informasi dalam teks eksplanasi berupa informasi yang penting untuk kita ketahui. Informasi penting ini biasanya terdapat pada deret penjelas. Iya. Struktur teks eksplanasi ini terdiri dari 3. Yang pertama apa? Pernyataan umum. Yang kedua, Deret penjelas dan kesimpulan. ya, dan penjelas, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Anak Ibu perhatikan video pembelajaran berikut ini terkait materi tentang penemuan televisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar subtema yang kedua dari tema 3, yaitu penemuan dan manfaatnya. Kali ini kita mulai dari pembelajaran 1. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Televisi pertama ditemukan pada tahun 1926 oleh John Logie. Ia berhasil mentransmisikan gambar dari televisi di sebuah laboratorium di London. Penemuan inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal televisi di masa depan. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Kepopuleran televisi berwarna mulai mengalahkan televisi hitam putih. Tahun 1970-an, televisi semakin mengukuhkan diri sebagai sarana hiburan dengan diperkenalkannya teknologi VCR atau video kaset recorder. Teknologi ini memungkinkan untuk merekam siaran televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.
Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam seperti berita, film anak-anak, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Sudah diperhatikan tadi videonya? Sudah ketemu tadi jawaban siapa penemu televisi? Siapa? John Locke. Iya, John Locke. Tadi sudah dijelaskan di sana. Dialah orang pertama yang menemukan televisi. Kemudian bentuk televisi itu tadi katanya berubah-ubah dari awal ditemukannya itu berwarna hitam putih. Kemudian seiring berjalannya waktu bentuk TV menjadi lebih bagus, bahkan sampai saat ini kita sudah menggunakan TV yang canggih. TV apa namanya? LED dengan gambar ya, kemudian warnanya juga menarik karena sudah memiliki warna-warni, tidak seperti yang zaman dahulu itu masih hitam putih. Nah, anak-anak ibu tadi sudah memperhatikan video, kemudian juga disebutkan di sana disinggung sedikit masalah pengaruh televisi terhadap apa? Terhadap kehidupan masyarakat. Anak-anak ibu kira-kira tahu nggak apa saja pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat? Siapa yang tahu? Ada yang tahu pengaruhnya apa aja kira-kira? Bisa menimbulkan sakit mata kalau kelamaan. Bagus. Apalagi kira-kira pengaruhnya? Menjadi malas. Bagus. Menjadi malas saat menonton televisi, lupa waktu. Nah, ini adalah contoh perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia di bidang iptek dan teknologi. Perubahan sosial budaya adalah perubahan situasi dalam masyarakat akibat dari adanya ketidaksesuaian unsur-unsur dari segi struktur dan hubungan sosial melalui teknologi budaya asing mudah masuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat mempengaruhi perubahan budaya masyarakat Indonesia. Ya, yang pertama modernisasi di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Nah, anak ibu siapa yang bisa menuliskan contoh modernisasi di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan? Contoh modernisasi di bidang pendidikan. Silakan ditulis di bawahnya itu. Iya. Bagus, kita kasih jempol dulu untuk Aisy. Bagus. Modernisasi di bidang ekonomi. Contohnya seperti apa? Ya. Ya, modernisasi yang ketiga yaitu banyak pabrik. Jadi kita sekarang mau istirahat nih. Nah, nanti diskusinya kita mulai setelah istirahat ya. Sekarang kita istirahat dulu, nanti 15 menit kemudian kita diskusi. Oke, sekarang silakan istirahat. Baik, Ibu, sekarang kita saatnya berdiskusi ya. Silakan dikeluarkan di KPD-nya yang tadi sudah dibagikan. Berisi penjelasan, kemudian ini adalah permasalahan yang harus anak ibu diskusikan dengan kelompoknya. Dan ini adalah lembar jawaban. Sebelum melakukan diskusi, anak-anak ibu ada yang bertanya? Tidak? Sudah paham? Baca petunjuknya, kemudian diskusikan bersama kelompokmu dan dituliskan hasilnya di lembar jawab. Setelah selesai semuanya baru kita adakan presentasi. Oke, waktu diskusi dimulai dari sekarang. Ibu beri waktu 15 menit. Ibu minta kerjasama kelompoknya ya, karena dalam kegiatan diskusi ibu akan nilai bagaimana keaktifan anak ibu dalam kelompok. Jadi ada nilainya ya.
Silakan berdiskusi dan bekerja sama, saling memberikan pendapat dan tidak ada yang tidak ikut campur. Ya, ini depan ada makanya. Kelompok 3 tinggal membuat kesimpulan. Bagaimana kelompok yang lain? Sudah sampai kesimpulan? Sudah selesai? Oke, kelompok 3 sudah selesai. Bagaimana dengan kelompok 1? Sudah? Nanti lagi. Kelompok berapa ini? 4? Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 2? Kesimpulan lagi. Oke. Kita masih punya waktu 5 menit lagi ya. Kelompok 1 sudah selesai? Ya. Oke, kedua? Di depan dulu anak ibu. Silakan relax sebentar. Setelah kalian berdiskusi, coba letakkan dulu RKPD-nya, alat tulisnya diletakkan dulu. Kita mau pendengaran dulu ya. Sekarang kita ke depan. Perhatikan di layar sana. Kita akan menyanyikan lagu daerah. Riau bagus ya, lagu daerah
tidak meniru orang berkenalan. Itu dia sudah dijelaskan dampak positif dan dampak negatifnya. Kemudian kesimpulannya apa? Kita mendapatkan informasi dari televisi. Kita sebagai penonton harus dapat mengambil manfaat dari televisi dan segi positif saja. Untuk hal-hal yang bersifat negatif harus kita tinggalkan dan tidak memilihnya. Nah, jadi bagaimana? Kira-kira kalau mau bertanya lagi tentang dampak positif dan negatif dari televisi ini, yang mau bertanya silakan. Oke tuh. Mengapa TV punya dampak negatif? Nah, mengapa TV punya dampak negatif? Tayangan yang tidak ditiru. Namanya televisi mempunyai atau menyiarkan tayangan yang tidak baik untuk ditiru. Bagaimana tuh? Kira-kira jawabannya? Gimana? Udah, puas kita. Ada lagi? Silakan bertanya. Ada? Oke, kita kasih tepuk tangan. Silakan dibuka. Ya, buka. Oke, baik, kami akan mempresentasikan diskusi kami. Ya, dibaca. Pada kesempatan itu untuk pertama kalinya sebuah gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang dikenal sebagai televisi. Baik, apakah ada yang ingin bertanya kepada Bapak? Masih. Ya. Sebutkan contoh modernisasi dalam bidang ekonomi. Dijelaskan sama tadi. Jualan online. Nah, bisa jualan online jadinya. Banyak pabrik-pabrik. Kira-kira. Gimana tadi? Ya. Udah? Ada pertanyaan lagi? Nah, udah. Kalau nggak ada, berarti sudah pas kita batasi aja ya. Kalau lain mau maju, silakan ditutup. Tutup. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Kita sudah selesai presentasi. Nah, jadi dari hasil presentasi tadi coba diperhatikan. Halo. Oke, kita mau konsentrasi. Konsentrasi liburan. Oke, ya, ibu akan memberikan pembahasan tentang materi yang tadi sudah didiskusikan, yaitu tentang dampak dari pengaruh televisi. Televisi itu kemana ada yang positif, ada juga yang negatif. Bagaimana sikap kita sebagai pelajar ataupun sebagai penonton dalam menyikapi hal-hal yang positif dan negatif tersebut? Kita harus mampu memilih mana hal-hal yang baik yang kita contoh dan mana hal baik yang tidak perlu kita contoh. Dapat silakan duduk dulu ya. Nah, kemudian dampak positif apa yang dipengaruhi oleh televisi, yaitu kita bisa mengambil ilmu pengetahuan, bisa mengambil informasi, kemudian apa lagi? Bisa belajar juga melalui televisi. Hal-hal negatifnya seperti kekerasan, kerusakan moral, kemudian hal-hal yang tidak baik itu harus dapatkan dihindari. Nah, dari penjelasan tadi kira-kira anak ibu ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti kita masuk pada sesi terakhir, yaitu pada kegiatan akhir. Ibu ada soal evaluasi. Sekarang LKPD-nya harus dikumpulkan, ibu akan membagikan soal evaluasi.
Nah, sebagai uji pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Ibu ajarkan tadi, ini ada soal evaluasi, nanti jangan lupa diberi nama dan kelas ya. Kemudian Ibu mau kasih apresiasi dulu kira-kira kelompok mana yang hasilnya sudah terbaik kira-kira menjelaskannya dengan suara lantang. Kira-kira siapa kelompok terbaik? Oke, kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan dan jempol untuk kelompok 1. Oke, nah kita lanjutkan dengan evaluasi. Di sini silakan dikerjakan ya. Ditulis namanya. Kita mengambil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Nah, ada 2 kesimpulan yang dapat kita ambil.